Baik, selamat malam Pak Dewo. Apa kabarnya? Selamat malam Pak Didi, kabar yang baik, baik ya. Pak Didi, gimana kabarnya? Lalu nggak? Baik juga Pak Dewo. Jadi sesuai dengan rencana kita akan berdiskusi sedikit Pak Dewo. Yes. Mungkin langsung saja karena keterbatasan waktu kita. Adapun yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin dibicarakan atau disampaikan Pak Dewo pada hari ini? Ya, baik. Pada hari ini saya ingin curhat sedikit tentang keadaan saya di sekolah dalam memberikan pembelajaran pada siswa, di mana beberapa siswa saya itu kurang fokus ketika saya mengajar. Nah, sehingga dari ketidakfokusan itu tentu hasilnya saat setelah saya pembelajaran, setelah melakukan penugasan dan assessment, banyak atau beberapa siswa yang kurang mendapat nilai atau mendapatkan nilai yang kurang memuaskan begitu. Jadi Pak Dewo ingin membahas anak-anak yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian belum mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan. Yes, kemudian mungkin jadi bisa yang tanyakan kembali dari hal tersebut, Pak Dewo ingin dapat apa dari percakapan ini nanti ke depannya? Jadi yang sangat berharap sekali dengan diskusi ini kita mendapatkan semacam solusi dari permasalahan yang kita hadapi, mengapa anak-anak itu tidak fokus, ya, apa penyebabnya, bagaimana solusinya, itu mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan setelah kita berdiskusi. Mudah-mudahan Pak Didi bisa membantu saya untuk menemukan solusi nanti. Ya, yang lanjutkan Pak Dewo, mohon izin bertanya kembali. Menurut Pak Dewo tadi sudah disampaikan permasalahannya bahwa anak-anak itu kurang fokus. Kalau menurut Pak Dewo sendiri, murid yang fokus itu dalam mengikuti pembelajaran itu seperti apa nih Pak Dewo? Kalau menurut saya sendiri, fokus itu adalah ketika murid itu berada di kelas penuh dengan kesadaran dirinya. Berarti ada mindfulness-nya ada di dalam kelas. Berarti tidak hanya badannya yang ada di kelas, namun semua pikirannya itu terlihat ada di kelas. Jadi tidak konsentrasi yang bisa kategorikan fokus di kelas. Jadi kesadaran diri penuh dalam mengikuti pembelajaran. Benar sekali. Jadi kemudian permasalahan yang kedua, pembelajaran yang memuaskan. Pembelajaran yang memuaskan itu menurut Pak Dewo sendiri kembali seperti apa nih bayangan Pak Dewo? Baik, jadi ketika kita memberikan pembelajaran tentu kita mempunyai tujuan pembelajaran apa yang ingin kita capai. Nah, sementara dalam praktik di pembelajaran itu pun kita akan memberikan assessment atau tugas bentuknya. Nah, di sana apabila tugas itu dikerjakan dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa, maka kita bisa mengatakan bahwa tujuan pembelajaran tercapai atau kita bisa mengatakan hasilnya memuaskan. Demikian Pak Didik. Jadi ada hasilnya sesuai dengan tujuan yang memang kita harapkan begitu. Jadi mencapai potensi secara maksimal. Selanjutnya, jadi dari apa yang Pak Dewo sudah sampaikan, harapan-harapan Pak Dewo kepada murid untuk fokus, kemudian bagaimana pemahaman Pak Dewo tentang pembelajaran yang memuaskan. Selanjutnya, menurut Pak Dewo, anak-anak untuk fokusnya, kalau Pak Dewo ingin memberikan level kepada anak-anak misalnya, menurut Pak Dewo sendiri, anak-anak itu sekarang fokusnya itu ada di level berapa sih? Baik Pak Didi, mungkin kalau kita lihat dari pengalaman yang pribadi yang pembelajaran ketika melihat anak didik saya sendiri, dalam kelas itu fokusnya sebagian besar itu ada di posisi 7. Ada di 7.
Jadi kemungkinan ada yang di WC 4 bahkan gitu. Karena Nggih. mereka belum belum sepenuhnya hadir di kelas. Jadi kalau rata-rata yaitu 7 untuk levelnya kalau kita skalakan 1 sampai 10. Oh, gitu. Nggih. Iya, Bervariasi mungkin nggih, ada iya, yang paling mungkin tertinggi di level 7 seperti itu itu level mungkin nggih. 7 yang tadi. Nggih. Ini ada yang 4 Nggih, siap. begitu. Nggih. Nggih, Pak Dewo. Ya, Kemudian Pak Dewo sudah melevelkan kurang lebih dirata-ratakan 4 sampai 7. Kemudian Pak Dewo ingin anak-anak yang saat ini itu kedepannya di level berapa dalam fokus belajar, dan kemudian untuk hasil pembelajaran yang ingin diperoleh ke depannya, Pak Dewo tuh harapan ke depannya ingin anak-anak ada di level berapa? ya, terima kasih Pak. Jadi selama pembelajaran tentu kita ingin ya, anak itu fokus. Kalau memang bisa, itu adalah 9 sampai 10 berarti total. Iya, nggih. Total fokus berarti dia ada atau mereka ada di kelas itu sepenuhnya. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikiran mereka itu ada di luar kelas atau mungkin bahkan memikirkan sesuatu yang di rumahnya sehingga mereka bisa berfokus, konsentrasi dalam belajar. Nah, sehingga dengan fokus yang 9 sampai 10 itu kita tentu bisa mengharapkan prestasi atau capaian dari pembelajaran kita itu secara maksimal juga. Jadi tujuan pembelajaran kan bisa kita capai dengan baik apabila fokus anak sudah mencapai 9 atau bahkan 10. Nggih, nggih. Tidak hanya raganya, tapi pikirannya saja juga harus ada di kelas. Nggih, siap, siap. Sepenuhnya berada di dalam. Nggih, sepenuh. Nggih. Jadi menurut Pak Dewo, hal-hal apa yang bisa dilakukan Pak Dewo sendiri agar anak-anak itu dapat mencapai level tersebut, level 9 atau 10 seperti ini? Hal-hal apa yang mungkin Pak Dewo bisa lakukan ke depannya? Oh ya, mungkin dari pengalaman juga dari hasil pelatihan kita sudah kita pernah mempelajari bagaimana cara membuat siswa itu kembali ke kondisi fokusnya. Nah, kita bisa menggunakan teknik stop. Apalagi, nah kebetulan saya mengajar itu setelah pelajaran olahraga. Jadi setelah olahraga ke lapangan, mereka kembali ke kelas. Nah, kemudian mungkin situasi ini yang menyebabkan fokusnya masih berada di ruang kelas atau pikirannya masih di lapangan begitu. Sehingga sepertinya itu langkah atau teknik mindfulness stop merupakan salah satu dari kegiatan untuk mengendalikan fokus siswa. Jadi mungkin kita akan praktekkan bagaimana langkah-langkah stop kepada siswa sehingga kesadaran diri mereka tentang kehadiran mereka di kelas itu bisa fokus. Jadi langkah stop mudah-mudahan ini bisa tercapai. Jadi teknik stop, kemudian memecahkan itu masalah anak-anak masih kelelahan setelah mengikuti, contohnya mengikuti olahraga. Siap. Perlu kita refresh lagi bagaimana pikirannya yang tadi capek mungkin misalnya lalu nafasnya kita bisa refresh dengan atur nafas dalam teknik stop yang sudah kita latih. Sedangkan ini akan meningkatkan fokus kita. Dari hal-hal yang Pak Dewo ingin lakukan tadi untuk menjadikan solusi dalam menjadikan anak-anak lebih fokus, kemudian memaksimalkan hasil capaian pembelajaran, Pak Dewo sendiri sekiranya bisa menerapkan solusi tersebut. Bagaimana cara, kalau memang bisa, seperti apa mungkin Pak Dewo menerapkannya ke depannya? Ya, baik, kalau stop itu. Ya, jadi dalam mengembalikan fokus mereka tentu kita sudah sepakat dan sudah memahami teknik. Di antara sekian teknik yang paling cukup ampuh untuk mengembalikan fokus adalah teknik stop. Nah, teknik stop ini diharapkan bisa mengembalikan fokus mereka, kendaraan mereka, pikiran mereka, semua kita fokuskan dengan mengenali
dirinya bahwa mereka sudah ada di kelas, ya, dengan cara mengambil nafas, ya, ada stop dengan dari 2 Nggih, nggih. kemudian Mengatur dengan napas. deep breath, mengambil nafas panjang, kemudian di observe, dia akan diamati, kemudian ya, laju nafas keluar masuk, kemudian Iya, mengatur pernapasan jantung, nggih. napasan biar seimbang, biar tenang, sehingga mereka bisa di posisi yang nyaman. Jadi kalau Nggih, kita ideal. itu tidak akan bisa belajar dengan baik, maka dengan stop ini bisa melanjutkan pelajaran dengan suasana yang refresh atau yang benar-benar kembali, sehingga bisa belajar dengan baik. Nggih, peredaran darah juga lancar, nggih. Ya, betul. Stengkare, nggih. Jadi selanjutnya sekiranya solusi yang mana Pak Dewo bisa terapkan dalam waktu dekat ini? Tadi kan ada dua stop, Ya. sama apa lagi satu lupa. Stop sama apa lagi Pak Dewo tadi? Stop ya. aja nggih? Oh ya, ada yang kalau selain stop kita juga untuk biar mereka kembali bersama teman-temannya, kita juga melakukan ice breaking. Oh, ice breaking. Ya. Ya, Jadi dari dua solusi yang Pak Dewo sampaikan tadi, sekiranya ke depannya solusi yang mana akan Pak Dewo terapkan segera? Mungkin minggu ini atau 2 hari lagi atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya dua-duanya ini bisa kita lakukan. Apakah itu stop atau ice breaking, mungkin kita saya akan terapkan secara mungkin bergantian. Ya, mungkin pertama karena kita masih memposisikan murid itu baru masuk dari situasi lapangan, sehingga perlu kita laksanakan atau lakukan teknik stopnya ini. Nah, setelah sekian menit atau beberapa menit setelahnya itu, ketika siswa sudah mulai agak buyar konsentrasinya, fokusnya, kita bisa lanjutkan ke ice breaking ya. Mereka itu bisa kita laksanakan dalam satu kali pertemuan hanya. Mungkin yang lebih dahulu adalah stopnya, karena kita mengembalikan konsentrasi dan fokus mereka dari kegiatan mereka di luar, jadi agar stabil dulu pikiran mereka, suasana hatinya mereka agar tenang, sehingga bisa belajar dengan baik. Pak Dewo. Jadi Pak Dewo sendiri sudah menemukan solusinya. Kedepannya setelah pembicaraan kita kali ini, apa yang Pak Dewo sudah peroleh? Semoga mendapatkan sesuatu dari diskusi kita Niki. Ya, obrolan kita Niki. Ya, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, membantu saya untuk menemukan permasalahan yang sejatinya, kemudian saya bisa menemukan solusi yang dapat saya lakukan ke depannya, hingga pembelajaran yang saya akan berikan pada siswa nanti, ya siswa bisa lebih fokus ya, dari target yang 7 itu akan bisa menjadi 9 atau bahkan 10. Jadi ini benar-benar bermanfaat bagi saya, sehingga nanti ke depannya saya bisa membantu murid juga untuk berfokus. Kemudian yang terpenting nanti juga akan mampu mencapai tujuan yang memang kita inginkan sesuai dengan potensi minat bakat siswa itu sendiri. Terima kasih Pak Didi atas kerjasamanya, pendampingannya, arahannya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sama-sama Pak Dewo. Kalau begitu, karena sedikitnya waktu yang kita miliki, kalau mungkin kita ngobrol lagi di lain waktu Pak Dewo. Setelah Pak Dewo menerapkan solusi-solusi tadi, mungkin kedepannya saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Apakah sudah sukses atau mungkin menemukan kendala lagi? Terima kasih sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sukses Pak Dewo. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.